Shalom, haleluya. Doa yang disertai dengan nasar cepat dikabulkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang kedua. Di situ ada sebuah cerita tentang firman Tuhan. Saya baca untuk kita semua. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yerohim bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Saudara yang diberkati Tuhan, Hana dikatakan ayat firman Tuhan tadi tidak mempunyai anak. Setiap hari dia bersedih, setiap hari dia bersusah hati. Karena apa? Sudah berapa tahun dia menikah, saudaraku, dengan suaminya, tidak ada keturunan. Saudaraku, seorang perempuan yang sudah menikah cukup lama dan tidak dikaruniai anak, tidak ada anak, pasti hidupnya sangat bersedih, saudaraku. Pasti hidupnya, saudaraku, dalam keadaan putus harapan. Kok saya belum diberkati dengan berkat anak? Tetapi tema firman Tuhan tadi, doa yang disertai nasar cepat dikabulkan oleh Tuhan. Dan ini terjadi, saudaraku, lewat peristiwa Hana ini. Sekian lama dia menunggu anak, berkat anak dalam keluarganya, tidak kunjung datang. Tetapi saudaraku, ada satu saat dia menangis kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia curahkan segala keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Bahkan saudaraku, dia bernasar kepada Tuhan. Dia berjanji, dia ikat janji dengan Tuhan, saudaraku. Kita akan melihat ayat Alkitab tersebut di dalam kitab Samuel tadi. Kitab Samuel, 1 Samuel pasalnya yang pertama, di situ di ayatnya yang ke-13. Di ayatnya yang ke-10 dan ayat 11. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana bernasar kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau berikan aku anak laki-laki, aku akan memberikan dia kepadamu seumur hidupnya, aku berikan dia kepada engkau. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan mengabulkan permintaan dari Hana. Tuhan mendengarkan doa dari Hana yang lahir dengan hati yang sungguh, disertai dengan nasar kepada Tuhan. Saudara ini berkati Tuhan, Hana doanya dikabulkan Tuhan. Dia mendapatkan seorang anak yang luar biasa, seorang generasi yang dipakai Tuhan, seorang generasi yang mengurapi Daud menjadi raja. Siapakah anak dari Hana itu? Anak itu ialah Samuel. Samuel menjadi generasi yang hebat. Ternyata anak yang lahir dari nasar, dia menjadi generasi yang dipilih oleh Tuhan, menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang tua yang punya anak, jangan takut nasarkan anakmu untuk menjadi hamba Tuhan. Banyak orang-orang tua takut menasarkan anaknya untuk Tuhan. Oh, anak saya kalau sudah besar dia jadi dosen, anak saya kalau sudah besar jadi polisi, jadi dokter, anak saya jadi insinyur, jadi pengusaha. Karena yang mereka pikirkan kesuksesan secara materi. Oh, kalau dia polisi hidupnya tidak berkekurangan, kalau dia dokter dia mapan, kalau dia pengusaha dia sukses. Tetapi kalau orang tua mengerti isi hati Tuhan, anak kita serahkan untuk Tuhan, jadi hamba Tuhan.
Saudaraku, hamba Tuhan yang menyampaikan kabar keselamatan. Saudaraku, kami mengalami bagaimana doa kami cepat dijawab oleh Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan anak di dalam hidup rumah tangga kami, saya dan suami saya atau Bapak Gembala, kami berjanji, bernasar kepada Tuhan, Tuhan, berapapun anak yang Kau berikan kepada kami akan persembahkan untuk Engkau, jadi hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika kami menikah, kami berumah tangga, kami dikaruniai anak oleh Tuhan, 6 orang anak. Saudaraku, tidak tanggung-tanggung Tuhan memberikan 6. Dan yang Tuhan berikan, saudaraku, 5 laki-laki, saudaraku. Cuma 1 yang perempuan. Jadi kalau laki-laki itu berbicara tentang menjadi seorang pemimpin, menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan. Apalagi laki-laki itu lebih identik dengan menjadi pemimpin, saudaraku. Dan ini Tuhan dengar doa kami karena disertai dengan nasar. Kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, bernasar. Tuhan, kalau Engkau berkati saya lewat rumah, contoh saudaraku, rumah saya selalu akan welcome, selalu terbuka untuk ibadah. Itu nasar yang berkenan. Nasar yang berkenan. Tuhan, kalau Engkau berkati saya mobil, saya mau selalu membantu orang, memberi tumpangan. Orang yang tidak punya mobil, yang mau beribadah, saya berikan tumpangan. Mobil kita menjadi berkat, rumah kita menjadi berkat. Doa yang dilahir dalam hati sungguh-sungguh yang disertai dengan nasar, Tuhan akan jawab. Tuhan, kalau Engkau berkati usaha saya mau setia mengembalikan milik Tuhan. Lakukan nasar itu, saudaraku. Tuhan cepat akan memberkati. Mengapa banyak orang susah dikabulkan doanya? Karena apa? Ketika dia diberkati, dia makan sendiri, saudaraku. Menjadi orang Kristen yang serakah, mengumpulkan untuk diri sendiri. Tuhan sulit memberkati. Kalaupun Tuhan berkati, saudaraku, Tuhan cuma mau tes, uji. Ketika Tuhan lihat, saya so berkati dia, tetapi dia so lupa Tuhan. So tidak mau ibadah, tidak mengandalkan Tuhan. Hidup hura-hura, hidup dalam dosa. Tuhan bilang, ya, Tuhan ambil ulang. Tuhan ambil kembali berkat yang Tuhan titip sementara. Saudaraku, kalau kita mau mendengar doa kita lebih, melihat doa kita cepat dijawab oleh Tuhan, bernasar untuk Tuhan dan tepati nasar itu. Hana, dia tepati nasarnya. Sekian lama dia merindukan anak, tetapi ketika Tuhan beri anak laki-laki, dia bawa itu ke rumah Tuhan. Dia bawa itu kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.